Mosok secara bersamaan di banyak tempat ya, Depok maju, Bekasi maju, Solo maju, DKI maju, Jateng maju. Piye? Itu memang anaknya presiden, tapi tidak kemudian jadi sah mau jadi kepala daerah dimanapun, berpindah-pindahnya daerah pencalonan. Menunjukkan secara pribadi, Mas Kaisang tidak fokus di daerah mana. Jadi gimana mau mensejahterakan rakyat? Karena keluarganya juga kemarin keluarga besar Pak Jokowi all out memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Ya, jadi kalau Mas Kaisang maju, saya pikir sambutannya pasti akan luar biasa dari konstituen kami. Melihat nama bungsu presiden itu loh, nama bungsu presiden, malah keinget sama anak-anak usia sekolah. Intinya jika ada rame-rame, ada acara, ada ubyang-ubyung loh, dia harus ikut. Kan gitu sifat anak-anak. Selalu pengennya bareng kancane, selalu mau ikut. Namanya ya mesti juga jadi bahan cerita. Itulah sifat anak-anak. Jika nggak keturutan, nek ora melu, dia akan ngambek, ngomel atau nangis. Ngisi di sini toh, anak-anak kok ngisi di sini ya. Dia akan merasa ditinggalkan, merasa bukan bagian dari teman-temannya itu. Lalu merajuk bersedih. Bersedih, nah dengan sikapnya yang begini ini ya tentu si bapak ibu mesti menyarikan tempat buat si bungsu. Tempat apa? Ya tempat saat besok November rame-rame itu. November emangnya ada rame-rame apa? Nggak denger ya? Wah ini. Ya rame-rame pilkada lah. Sehingga nama si Kaisang Pangarep harus disebut-sebut sebagai salah satu kandidat. Kandidat di mana? Wes nama pemilik sang pisang itu pindah gon wes. Mulai kandidat kepala daerah di tingkat kabupaten kota sampai calon gubernur. Di Depok, di Solo, di Bekasi, di Jakarta. Mbok ngendine. Terakhir ini elit Gerindra memunculkan nama Kaisang itu di Jawa Tengah. Kata Pak Habibur Rahman, jika nama Paman John Etes muncul di Jateng, pasti kader Gerindra itu akan menyambutnya. Beneran nih, bener begitu Pak. Jangan ngapusi Kaisang loh, ngomongin Kaisang lagi. Dia itu sih bingung mau maju di mana. Lah orang luar malah mendorong di Jateng. Yang bingung Kaisang maju di provinsi di mana dia lahir, malah bapaknya. Lah wong presiden itu cenderung ngedukungnya tuh konco lawase kok. Yang sekarang jadi Kapolda Jateng. Kita wis banyak tahu toh nama Pak Irjen Ahmad Lutfi sudah menyebar kemana-mana. Beliau sendiri segera pensiun dari polisi dan hampir pasti jadi calon gubernur. Gambarnya loh nyebar dari Jateng bagian barat nganti tekan bagian timur, dari Brebes ya hingga bagian timur itu di Sragen sana, perbatasan Jawa Timur. Termasuk beberapa kawasan pantai selatan loh, kayak di Cilacap, Purworejo, Kebumen hingga Wonogiri. Atau kawasan Pantura macam Tegal, Pekalongan, Demak, Jeporo hingga Blora. Nah, bila si suami Mbak Erina jadi kandidat, loh nasib Pak Ahmad Lutfi terus gimana? Batal nyagup. Seandainya dilihat dalam segi pengalaman di birokrasi, Pak Irjen jelas jauh lebih berpengalaman. Namun siapa yang dipilih Pak Jokowi yang akan didukung total? Ya pasti dia mendukung anaknya. Apa Pak Lutfi terus mau ditempatkan di calon wakil gubernurnya? Ya gimana dong? Malah bisa-bisa mutung terus membatalkan ikut pilkada. Atau omongan Pak Habibur Rahman itu yang nyebut Kaisang akan didukung Gerindra hanya manas-manasi biar kekuatan presiden di pilkada Jateng berubah bubrah gitu kan ya. Bisa jadi tak? Soalnya apa? Soalnya kan Gerindra punya kandidat sendiri. Mas Dar itu kandidat dari Gerindra, orangnya Pak Prabowo. Tentu Gerindra ya pengen beberapa kadernya jadi kepala daerah, ketua umumnya jadi presiden. Masa anak buahnya tidak jadi gubernur?
wali kota atau bupati. Nah, pun akan berat bila Pak Sudaryono jadi wakilnya Kaisang untuk Jawa Tengah. Apa sih pengalaman pemilik usaha merek mangkokku untuk jadi calon gubernur pada pemilu kemarin saja? PSI kan gagal loh masuk Senayan. Sementara duit kampanye habis ratusan miliar, jauh lebih besar dibandingkan partai lain. Perolehan kursinya lebih gede partai lain di Senayan. Rakyat juga belum tahu kok gimana kepemimpinan, manuver politik atau ide segar Kaisang di soal politik. Jangankan ide segar, ngurus dugaan korupsi dan penyalahgunaan bantuan politik di internal PSI saja loh, nggak jelas. Beberapa waktu lalu kader-kader PSI di beberapa kota di Jawa Tengah ingat gak? Ngirim mosi ini. Ngirim mosi tidak percaya pada ketua DPD PSI Jateng. Namun masalah itu sama sekali tidak diperhatikan ketua umumnya. Ditambah kita ingat, Mas Kaisang jadi ketua umum PSI loh hanya 2 hari, butuh 2 hari. Ya. Setelah dia masuk PSI, yang bisa kita lihat ya pada dia itu loh, yang cengengesannya, gojek aja, guyonannya. Coba cek di channelnya YouTube-nya itu. Kan mayoritas hahihi, nggak jelas. Ingat loh, bukan nggak boleh kita menyikapi hidup dengan bercandaan. Tentu boleh banget. Namun dia kan berniat menjadi kepala daerah. Masyarakat Jateng butuh tahu seberapa kuat dia punya visi, punya tawaran program, atau minimal bisa bicara dengan serius. Nah, itu. Guyonan itu penting. Dan tentu bisa dilakukan pada waktu yang pas. Enggak ada salah dengan channel YouTube Mas Kaisang. Hanya saja, jika kita pengen tahu bagaimana sih cara dia bekerja, ya susah kita dapat gambarannya. Maka keputusan-keputusan politik yang bisa dinilai bila dirinya punya kemampuan memimpin. Rakyat itu butuh bukti, pengen tahu faktanya gimana. Cara menyelesaikan masalah seperti apa? Jika ada konflik gimana responnya? Karakter pemimpin itu harus ada. Supaya nanti jika terpilih akan memberi dampak yang positif. Utamanya ya bagi rakyat yang dipimpinnya. Nah, nih dengan disebutkannya nama Kaisang sebagai calon gubernur itu di tingkat basis sekarang ini terjadi kebingungan. Malah lengak-lenguk bingung apa. Siapa golongan orang bingung itu? Wah, lumayan banyak. Ada kader simpatisan partai, relawan, masyarakat awam. Mereka pusing. Serta tidak ngerti. Sakjane si Kaisang ini maunya apa toh? Nek mau ikut pilkada, ya kasih tahu mau majunya di mana. Mosok secara bersamaan di banyak tempat ya, Depok maju, Bekasi maju, Solo maju, DKI maju, Jateng maju. Piye? Rayu angel to nek ngene iki to Jan, wis betul-betul angel bener. Relawan Jokowi loh, relawan kakaknya. Malah bisa jadi relawannya Pak Prabowo ikutan bingung. Mau siap-siap buat dukungan tapi belum ada kepastian maju dari mana. Nanti malah malu seperti di Depok atau Bekasi. Tiwas ngomong di depan wartawan, batal. PSI atau relawan yang bilang malah jadi tertuduh loh sebagai penjilat. Ingat loh, wilayah yang disebut itu juga ada bukti pendukungnya. Di Depok nih pernah ada baliho. Lalu di Bekasi ada kader PSI loh mengembalikan formulir calon kepala daerah. Di Solo juga anggota PSI siap ngedukung. Terus di Pilgub DKI tersebar foto ponakannya Pak Prabowo, Mas Budi Satrio, bersebelahan sama Mas Kaisang ini. Situ memang anaknya presiden, tapi tidak kemudian jadi sah mau jadi kepala daerah dimanapun, berpindah-pindahnya daerah pencalonan. Menunjukkan secara pribadi, Mas Kaisang tidak fokus di daerah mana. Jadi gimana? Mau mensejahterakan rakyat. Maju di mana? Nggak ngerti. Atau pindah-pindah daerah mencalonkan diri? Disebabkan berdasarkan survei internal nih selalu rendah Mas Kaisang itu. Kan ngelihat data survei
nek minim yo piye no, minim dukungan no, maju ya. Buat apa memaksakan diri? Malah gawe isin wong tua. Ini saran saja nggih Mas nggih, saran nih. Wis rasah melu pilkada ngurus PSI sambil tiap hari ngonten di channel YouTube-nya saja biar nggak mumet. Kekayaan sampean kan juga sudah banyak. Mau buat apa lagi? Ngaten nggih, niki namung pendapat. Ya, sampai jumpa. Demikian opini kali ini. Salam seger waras.